Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davinta Krisnavani Ridwan Ditya, nomor absen 23 dengan NIM 1860205222121 dari kelas PGMI 5A. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ja'far As-Shodiq, Eskom MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran TIK. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas UAS, yakni menjawab beberapa pertanyaan seputar dengan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dengan TIK, akses terhadap sumber belajar menjadi lebih mudah dan luas. Guru dan siswa dapat mengakses e-book, video pembelajaran, atau materi online dari berbagai tempat dan waktu. Selain itu, teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik karena mendukung penyajian materi dalam bentuk visual seperti video, animasi, atau simulasi interaktif. TIK juga mempermudah kolaborasi antara siswa, misalnya dengan menggunakan platform seperti Google Meet, Google Classroom, atau Zoom untuk diskusi bersama. Contoh dari penggunaan TIK dalam kelas adalah pemanfaatan proyektor atau smartboard untuk menampilkan materi secara visual. Guru juga dapat menggunakan aplikasi seperti Kahoot untuk membuat kuis interaktif yang seru dan mendukung penugasan materi siswa. Selain itu, Google Classroom sering digunakan untuk mengatur tugas dan komunikasi antara guru dan siswa secara online sehingga pembelajaran menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran berbasis e-learning. Jadi, pembelajaran berbasis e-learning adalah proses belajar yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone melalui platform tertentu. Misalnya, Learning Management System atau LMS. Dalam e-learning, siswa dapat mengakses materi pelajaran, video pembelajaran, serta diskusi dengan guru dan teman-teman secara daring. E-learning memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, akses ke sumber daya pembelajaran yang luas seperti artikel, video, dan materi tambahan yang mendukung pemahaman siswa. Yang ketiga, e-learning sering dilengkapi dengan fitur yang interaktif seperti kuis atau forum diskusi yang meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, e-learning juga memiliki kekurangan seperti kendala teknologi yang terjadi pada siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Selain itu, interaksi langsung antara guru dan siswa berkurang karena komunikasi tidak selektif secara tatap muka. Kekurangan lainnya adalah tantangan disiplin belajar yang mana siswa perlu mengatur waktu belajarnya secara mandiri. Yang ketiga adalah desain media pembelajaran digital. Di sini saya merancang desain media pembelajaran digital dengan menggunakan Wordwall. Merancang media pembelajaran digital menggunakan Wordwall melibatkan beberapa langkah penting agar media yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu memahami siapa siswa yang akan menggunakan media ini, apa materi yang akan diajarkan, dan tujuan pembelajarannya. Misalkan, jika materi yang diajarkan adalah tentang pengenalan kosakata, maka kita perlu memastikan media ini menarik dan sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu, masuk ke tahap perencanaan. Di sini kita menentukan jenis aktivitas yang akan dibuat di Wordwall seperti kuis, permainan roda acak, atau teka-teki silang. Jenis aktivitas ini harus disesuaikan dengan cara belajar siswa, apakah mereka lebih suka belajar sambil bermain atau lebih fokus pada penugasan teori.
Selanjutnya adalah pengembangan, yaitu membuat media di WordWall. Kita mulai dengan membuat akun, kemudian memilih template yang sesuai, dan mengisi konten pembelajaran sesuai dengan materi seperti pertanyaan, gambar, atau kata-kata kunci yang relevan. Setelah media selesai dibuat, lakukan uji coba dengan siswa dan ajak mereka untuk menggunakan WordWall dan amati apakah media ini mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah masuk ke tahap evaluasi, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Jika terdapat kekurangan, media ini bisa diperbaiki, seperti mengganti soal yang terlalu sulit atau menambahkan elemen visual agar lebih menarik. Dengan langkah-langkah ini, media pembelajaran digital di WordWall bisa menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses belajar. Yang terakhir adalah tentang pemanfaatan aplikasi pendukung pembelajaran. Teknologi menghadirkan berbagai aplikasi pendukung pembelajaran yang mempermudah proses belajar mengajar. Salah satunya adalah Google Classroom yang berfungsi untuk mengelola tugas, materi, dan komunikasi kelas secara online. Guru dapat mengunggah materi pelajaran, memberikan tugas, dan memantau hasil kerja siswa melalui aplikasi ini. Aplikasi lain yang sering digunakan adalah Kahoot yang membantu membuat kuis atau permainan edukatif yang interaktif. Guru dapat mengunggah Kahoot untuk mengulas materi dengan cara yang menyenangkan, di mana siswa menjawab soal secara real-time menggunakan perangkat mereka. Selain itu, Zoom atau Google Meet sangat bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh. Dengan aplikasi ini, guru dapat mengadakan kelas virtual atau diskusi kelompok secara online. Nah, untuk presentasi materi, Microsoft PowerPoint menjadi pilihan yang utama. Aplikasi ini memungkinkan guru membuat slide presentasi dengan gambar, diagram, atau animasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih visual dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah Edmodo yang digunakan untuk komunikasi antara guru dan siswa. Guru dapat memberikan pengumuman, membagikan materi, dan mendiskusikan pelajaran dalam platform ini. Dan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan juga terorganisir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.